Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Lanjut nih di bab DNS server. Nah, kali ini kita akan bahas master dan slave DNS server. Oke, di sini master slave. Nah, yang kita akan pelajari yang pertama ada konsep master slave DNS server, yang kedua ada konfigurasi master DNS server, yang ketiga ada konfigurasi slave DNS server, yang keempat ada pengujian master slave DNS server, yang kelima konfigurasi permanen resolve pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah, oke, di master dan slave DNS ini pertama-tama kita akan bahas mengenai yang tadi saya sebutkan. Oke, langsung aja. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi lokal DNS di server 1 ya teman-teman. Nah, pada type-nya kita menuliskan master. Jadi terdapat dua type, yaitu master dan slave. Di mana di server 1 ini adalah slave atau lokal DNS yang bersifat aktif. Sedangkan nantinya kita akan membuat server 2, yaitu tab-nya itu adalah slave atau sebagai backup. Nah, maksudnya misal di server 1 ini dia mati. Nah, maka si server 2 sebagai slave dia siap mengganti si server 1 yang sudah mati sebagai DNS. Jadi, intinya server yang slave, yang type-nya master, type-nya itu slave, dia sudah bersedia menggantikan ketika master ini sudah mati ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke root dulu, yaitu sumin, kemudian passwordnya. Kemudian kalian kan kemarin kan sudah saya contohkan untuk mendownload bin 9. Sekarang kita coba masuk ke bin 9-nya dengan cd /etc/bin. Kemudian habis itu kita langsung konfigurasi yang ini DNS servernya, yaitu dengan nano /etc/nano, kemudian namet, kemudian .conf.local. Nah, kemudian kalian bisa isikan allow transfer. Allow transfer itu yaitu dia itu menggunakan IP yang menjadi slave-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.3, yaitu IP server 2. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalian kalau kan pastikan belum ditulis allow transfernya. Jadi di sini ini ditulis allow transfer yang 10.10.10.3. Kemudian bawahnya yang DB yang 10.10 juga sama ya teman-teman. Kemudian kalian bisa Ctrl X. Kemudian habis itu kalian bisa namet untuk mengeceknya apakah ada kesalahan. Kalian bisa namet check on. Nah, dia tidak muncul apapun, berarti dia tidak ada kesalahan ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa ke nano db.intan. Nah, di sini pasti punyanya kalian itu masih tertulisnya yaitu NS1 aja. Nah, kalian bisa tambahkan NS2-nya dengan NS2, kemudian nama kalian, kemudian .com. Kemudian bawahnya itu kita akan menjelaskan nih. Nah, NS1 itu punya siapa dan NS2 punya siapa dengan menuliskan IP-nya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa Ctrl X. Kemudian kalian juga bisa mengedit DB10-nya. DB10. Nah, di DB10 kalian bisa ketikkan yang ini 3 inptr ns2, kemudian nama kalian. Nah, kalau sudah, kalian bisa Ctrl X, kemudian bisa namet untuk mengeceknya.
Jackson, kemudian intan.com db Intan. Nah, dia udah oke. Nah, berarti tidak ada kesalahan apapun. Kalian bisa lanjut yang checksum yang 10.10.10.in, kemudian addr, kemudian .arp, arpa, kemudian db.10. Nah, dia juga oke, berarti dia tidak ada kesalahan apapun ya teman-teman. Kemudian bisa sistem ctl, kemudian restart bin 9. Nah, dia juga tidak ada muncul apapun, berarti dia sudah benar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, kita akan lanjut konfigurasi /DNS servernya ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan menjadikan si server 2 Ubuntu ini jadi /nya ya teman-teman, atau backup lokal DNS-nya. Langsung aja kita buka server 2-nya. Nah, kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu, kemudian kita bisa apt install bin 9. Nah, ini saya sudah pernah install ya teman-teman. Kemudian kalian bisa cd /etc/bin. Kemudian kita bisa nano /etc/nano namet, kemudian .conf.local. Nah, ini di sininya itu sebenarnya dia masih kosong. Nah, kalian bisa isikan dengan zone, kemudian nama kalian atau apa terserah, kemudian type slash, kemudian filenya mau disimpan di mana. Kemudian ini IP master slave-nya yaitu IPC server 1 ya teman-teman. Kemudian untuk yang bawahnya juga sama, kita mau simpen di DB10. Jadi di sininya itu ditulis DB10. Kemudian masternya itu sama masternya dia itu server 1. Kemudian kalau sudah, kalian bisa Ctrl X. Kemudian kalian bisa namet, kemudian checkconf. Nah, dia tidak muncul apapun, berarti dia tidak ada kesalahan ya teman-teman. Kalau begitu, kalian bisa pergi ke server 1. Ini kok susah. Nah, di server 1 kalian bisa ketikkan cat, kemudian /etc/bin, kemudian /namet, kemudian .conf.local. Nah, maka dia itu, jadi server 1 ini adalah master dan dia sudah mentransfer seluruh file baik DB10 maupun DB Puspa ke slab-nya dengan IP 10.10.10.10.3 yaitu server 2. Juga sudah mengakui bahwa dirinya adalah slave dan dia juga sudah mengetahui kalau masternya adalah si server 1 yang IP-nya itu 10.10.10.2. Nah, di server 2 kan ada DB Puspa. Kita definisikan DB Puspa dan DB10 padahal belum membuat. Nah, tapi kita nggak perlu membuatnya karena nanti dia hanya akan menerima transferan dari si server 1 ini dan ini tidak disimpan ke di
etc/bin ya. Nah, kalau di slash dia tersimpan di /var/chase/bin. Kita bisa masuk ke server 2-nya lagi. Kemudian kita bisa clear terlebih dahulu biar bersih. Kemudian kita bisa ketikkan ls kemudian /var/chase/bin. Nah, maka dia itu ada yang namanya bin 10 dan db10 dan db intact. Kita bisa sistem ctl kemudian restart bin 9. Nah, maka dia tidak muncul apapun, berarti tidak ada kesalahan dalam konfigurasinya ya teman-teman. Nah, ini udah ada, tadi udah ada bin 10 dan bin db puspa juga. Kita belum membuat ini, jadi ini adalah hasil transferan dari server satunya ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut pengujian master slave DNS server ya teman-teman. Pengujian apakah server 1 bisa jadi master dan server 2 bisa jadi slave. Kita bisa masuk ke root dulu kalian. Nah, karena saya sudah jadi tidak usah. Kalian setelah itu bisa cd, kemudian clear biar bersih aja. Kemudian kalian bisa konfigurasi resolvernya terlebih dahulu. Nah, pasti kalian itu kan defaultnya pasti yang 172 ya teman-teman. Nah, karena saya sudah isi yang 10.2, jadi tidak usah. Jadi kalian cukup mengisikan 2 IP saja, yaitu 10.2 dan 10.3. Kemudian kalian bisa Ctrl X, kemudian kita bisa di puspa.com. Nah, maka dia ini udah muncul. Nah, master bisa dilihat di sini, ini masternya yaitu 10.10.10.2. Nah, bisa dilihat di situ ya teman-teman. Nah, itu adalah IP server 1. Sebagian masternya kita coba matikan dulu si server satunya. Tapi kita matikannya dengan ini aja. Kita matikan dulu, save. Kemudian ini kan sudah tak matiin. Kemudian kita bisa coba diulang. Nah, maka dia akan otomatis tergantikan IP, yaitu IP-nya si server 2 ya teman-teman. Yaitu 10.10.10.3, yaitu dia akan sebagai slave. Jadi dia akan otomatis menggantikan masternya jika masternya itu mati. Nah, ketika kita nyalakan kembali si server satunya, maka dia harusnya otomatis ikut yang si server 1. Ini apakah udah nyala? Kita tunggu dulu. Nah, ini kan udah nyala, kita coba diulang. Nah, maka dia akan otomatis terganti lagi menjadi IP-nya si server 1 ya teman-teman. Selanjutnya, oke, kita lanjut konfigurasi permanen resolve pada Ubuntu client ya teman-teman. Kita clear aja. Nah, lanjut materi resolve permanen di Ubuntu client. Nah, kalau kita matikan Ubuntu-nya, terus nyalakan lagi, maka konfigurasi resolve-nya itu akan kembali default lagi ya teman-teman. Nah, itu didapatkan dari yang ini. Misalkan kita udah matiin, maka akan otomatis kembali default yang ini. Yang 172.0. Jadi yang 10.10-nya itu udah hilang otomatis kalau si servernya itu mati. Jadi dia itu akan otomatis hilang. Nah,
Makanya kita akan melakukan konfigurasi yang namanya permanen ya teman-teman. Biar kalau servernya dimatiin dan dinyalain lagi itu masih tetap. Nah, itu didapatkan dari IP DHCP yang sebelumnya kita sudah menyeting IP DHCP-nya. Terus di server kita bisa IP A. Nah, maka ini yang 172.16.1.49 itu IP dari default DHCP ya teman-teman. Kita bisa pergi ke routernya aja dulu. Kemudian kalian bisa masuk ke root. Kemudian kalian bisa nano/etc/dhcp kemudian /dhcpd .com. Nah, kita cari ke bawah. Nah, untuk di bagian ini kita ke bawah aja biar ininya di tengah-tengah. Nah, untuk di bagian sini kita ganti, sudah tidak puspa.com lagi. Kita akan ganti menjadi IP-nya si server 1 dan server 2 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2 dan kita bisa beri koma. Kemudian kita tuliskan IP slave-nya yaitu 10.10.10.3. Kemudian setelah itu kita bisa Ctrl X Y enter. Kemudian kita bisa sistem restart ISC DHCP min server. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke kliennya lagi. Kemudian kita bisa pergi ke yang ini, setting. Kemudian kalian bisa enable dan disablekan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa pencet yang ini. Nah, maka dia DNS-nya itu akan otomatis terganti ya teman-teman ini. Jadi 10.10.2 itu dia master dan 10.10.10.3 yaitu slave-nya. Maka dia akan otomatis sudah terganti. Kemudian untuk DNS-nya kan sudah berubah. Kita coba dik lagi. Nah, ketika kita di puspa lagi, nah dia sudah memfungsikan dari lokal DNS servernya. Nah, dia langsung menunjukkan jawabannya yaitu domain puspa.com dengan web yaitu 10.10.10.4. Nah, oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.